selalu setia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, suatu berkat yang luar biasa. Kita boleh kembali di program GPDI Mahanaim, yaitu Saat Teduh Bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita boleh menyiapkan hati kita yang terbaik, karena firman itu, Injil itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami kembali ya Tuhan bersatu di dalam Engkau untuk kami boleh merenungkan setiap firman-Mu. Kami percaya di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kami. Berkati kami semua, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Hati kami siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, tentunya kita dalam kondisi sehat, baik dan diberkati Tuhan. Walaupun banyak pergumulan yang saudara alami, banyak tantangan yang saudara rasakan hari-hari ini, tetapi percayalah kalau saudara bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini tema firman Tuhan yaitu jaga hati. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan, bicara hati, hati ini adalah tempat yang paling ideal untuk menerima apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita terima, ya. Hati ini adalah tempat yang ideal, dan segala aktivitas kita, segala tindakan kita, bahkan segala perilaku kita dipengaruhi oleh hati kita, ya. Kalau hati kita lagi senang, ya, terpancar juga yang senang. Kalau hati kita lagi sedih, maka yang kelihatan juga sedih. Nah, kita akan belajar bagaimana hal-hal yang kita lihat, yang kita rasakan itu dapat mempengaruhi hati kita. Yang pertama, hati-hati dengan tawar hati, saudaraku. Nah, bicara soal tawar hati, Amsal 24 dikatakan di ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan, hati ini mempengaruhi kekuatan yang keluar dari dalam diri kita. Kekuatan untuk beraktivitas, kekuatan untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja, untuk melayani orang lain, untuk melayani keluarga. Ada kekuatan yang kita boleh keluarkan. Tetapi kalau hati ini udah tawar hati, maka untuk melakukan kegiatan itu, untuk melakukan pekerjaan itu sangatlah sulit. Ya, bahkan menghadapi masalah dan tantangan kita mudah dan gampang menjadi lemah karena tawar hati itu masuk dalam hati kita. Nah, hari-hari ini apa yang membuat kita tawar hati? Ya, mungkin perkataan orang, mungkin sikap dari orang lain, mungkin dari penilaian orang tentang diri kita, mungkin kita pernah gagal, mungkin kita kecewa sehingga kita tawar hati. Tetapi poin yang pertama, hati-hati dengan tawar hati. Karena tawar hati akan melumpuhkan kekuatan kita. Ya, tadinya kita bersemangat, tadinya kita sanggup, mampu mengerjakan sesuatu, beraktivitas, melakukan kegiatan, tetapi oleh karena sesuatu hal yang kecil, ya, kita menjadi tawar. Karena orang lain kita menjadi tawar dan kita hilang kekuatan, ya. Yang kedua, hati-hati dengan mendua hati. Yakobus 1 ayat 8. Firman Tuhan demikian. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, perhatikan firman Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hatinya bercabang, hatinya mendua, saudaraku. Dan orang yang seperti ini hidupnya tidak akan tenang. Dia menyimpan sesuatu yang tidak setia. Dia menyimpan sesuatu yang terselubung, saudaraku. Yang tidak berkenan. Bicara soal mendua hati, itu di dalam hatinya, saudaraku. Dan reaksinya hidupnya tidak akan tenang. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh juga. Begitu juga dengan manusia, sepandai-pandainya manusia menyimpan sesuatu, pasti pada akhirnya ketahuan juga.
Nah, sebagai orang Kristen, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mendua hati. Mendua hati yang pertama mungkin di hadapan Tuhan. Ya saudaraku, Tuhan menuntut kita adalah setia. Tuhan menuntut kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Jangan mendua hati, percaya kepada Tuhan, percaya kepada yang lain. Bahkan kita lebih condong kepada berhala, kita lebih condong kepada kekayaan, kita lebih suka kepada hal-hal duniawi, dan kita juga percaya kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak suka diduakan, saudaraku. Ya, kalau orang yang mendua hati, hidupnya akan mengalami kegelisahan, ketidaktenangan, saudaraku. Ya, itu sebabnya mulai hari ini kita belajar jangan sampai dalam iman percaya kita mendua hati. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Hal yang kecil, terkadang hobi kita, kesukaan kita, itu perkara yang tidak masalah sebenarnya. Tetapi kalau hobi atau kesukaan itu melebihkan Tuhan dalam hidup kita, menomorduakan Tuhan dalam hidup kita, maka itu adalah perkara yang salah dan kita sedang mendua hati. Ya, kita mau berubah akan hal itu supaya hidup kita tenang, saudaraku. Hidup kita bahagia. Yang selanjutnya, mendua hati dalam keluarga. Ya, suami mulai menyimpan sesuatu, istri mulai tidak terbuka kepada suami, tidak setia kepada pasangan. Hati-hati. Kalau saudara menyimpan sesuatu di hadapan suami atau di hadapan istri, saudaraku dalam kasih Tuhan, selesaikan sekarang juga. Supaya hati kita tenang, hati kita damai, dan Tuhan memberkati kita. Ada banyak kepala-kepala keluarga, ada banyak pasangan-pasangan, dia mulai mendua hati. Enggak apa-apa kok, santai saja, tidak ada yang tahu. Tetapi justru orang yang mendua hati, hidupnya tidak tenang dan dia akan masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi hari ini kita belajar untuk kita setia kepada pasangan kita, untuk kita setia kepada keluarga kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hanya satu, yaitu kesetiaan. Ya, hari ini kita belajar untuk tidak mendua hati. Milikilah hati yang bulat sepenuhnya, baik di hadapan Tuhan, baik kita juga kepada pasangan dan keluarga kita. Nah, saudaraku, yang ketiga, hati-hati dengan hati yang lemah. Nah, hati yang lemah adalah hati yang mudah sekali dibawa oleh arus perasaan. Ya, sehingga dia mengalami kelemahan baik secara mental, baik secara rohani. Kita baca Mazmur 102, saudaraku. Mazmur 102 ayat yang ke-5, 7, dan 8. Demikian firman Tuhan. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, lemah seperti rumput. Sehingga aku lupa makan rotiku. Ayat 7. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Hati-hati dengan hati yang lemah. Hati yang lemah ini terlalu berperasaan. Ya, sehingga apa dikatakan hatinya mudah terpukul seperti rumput. Saudara pernah melihat rumput di pinggir jalan, rumput di antara taman, rumput itu mudah layu, mudah digoncangkan, hatinya mudah lemah. Ya, dikatakan hati mudah lemah ini respon ke depannya, dampak ke depan dalam diri orang ini dikatakan apa? Tidak mau makan. Udah gak mau makan, lupa makan roti, udah gak nafsu makan. Karena apa? Hatinya lemah. Lihat masalah, lihat perkara yang terjadi, lihat kondisi COVID ini, ya, lihat penghasilan udah mulai menurun. Orang-orang yang di dekatnya mengecewakan, mulai lemah, saudaraku. Ya, sehingga dia tidak nafsu makan, badan sudah mulai kurus, ya, mulai tidak bergairah lagi melakukan sesuatu. Hati-hati. Ciri-ciri hati yang lemah selain tidak mau makan, apalagi saudaraku, seperti
burung undan di padang gurun. Saudara tahu burung undan? Dia itu ada di padang gurun seorang diri. Burung yang selalu ada di padang gurun, saudaraku, menyendiri, saudaraku. Nah, ini hati-hati orang yang lemah hati. Ya, dia sering mengurung dirinya, dia sering menyendiri, dia tidak mau terbuka kepada orang lain. Ya, hati-hati, saudaraku. Kalau kita berada di posisi ini, ya iblis akan berusaha menghancurkan kita, merusak kita. Itu sebabnya jauhkan hal-hal yang melemahkan diri kita. Ya, miliki hati yang kuat. Ciri-cirinya apalagi? Dia seperti menyerupai burung ponggok pada reruntuhan. Burung ponggok pada reruntuhan yaitu pribadi yang mengasihi diri sendiri. Ya, menangisi keadaan, menangisi diri sendiri, menangisi kondisi yang dia alami. Saudaraku, ini pribadi yang sayang diri. Ya, kalau kita menangis saat duka nggak masalah, tetapi kalau kita menangisi diri sendiri, menangisi keadaan, tidak merubah keadaan itu menjadi baik. Ya, ini ciri-ciri orang yang lemah hatinya. Dia lebih suka mengasihani dirinya sendiri. Ya, tidak mau bangkit, tidak mau maju, tidak mau berani untuk melangkah dan bertindak. Hati-hati dengan hati yang lemah. Ini untuk diri saya dan saudara. Supaya kita tetap kuat, kita berani, saudaraku. Ciri-cirinya lagi apa? Seperti burung terpencil, saudaraku, di atas soto rumah. Aku tidak bisa tidur, ya, gelisah dan sebagainya. Itu sebabnya, saudaraku, kita mau belajar untuk menjaga hati kita. Supaya hati kita kuat seperti baja. Kuat tidak seperti rumput. Ya, saudaraku, bagaimana kita menjaga hati kita, saudaraku? Untuk menjaga hati kita, saudaraku, ayat yang terakhir yaitu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, saudaraku. Ya, kita nggak bisa nyuruh orang untuk jaga hati saya. Jaga hatiku dong. Ngertiin perasaan saya. Ngertiin hatiku dong. Kita tidak bisa memaksa orang menjaga hati kita. Mengerti hati kita. Mengerti perasaan kita. Tetapi yang menjaga hati kita adalah kita sendiri. Ya, saudaraku. Menjaga hati kita adalah kita sendiri. Itulah firman Tuhan katakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita yang harus waspada. Kita yang harus jadi sapam buat diri kita. Kita yang harus jadi penjaga buat diri kita. Terkadang kita pusing dengan urusan orang lain. Kita pusing dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi kita tidak mau menjaga diri kita. Hari ini kita belajar, jagalah hatimu. Saya dan saudara menjaga diri sendiri. Ya, dengan penuh segala kewaspadaan. Ya, hati ini ideal, tetapi memutuskan untuk itu boleh masuk ke dalam hati kita, untuk itu merasuk dan menguasai hati kita adalah saya dan saudara, adalah kita sendiri. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan, mari pribadi lepas pribadi memiliki sikap yang berani, sikap penjaga, sikap yang mau berwaspada untuk diri kita sendiri. Nah, tentunya saudaraku, tidak dengan kekuatan kita, dengan kekuatan firman dan Roh Kudusnya kita jaga hati kita. Karena apa? Karena dari sinilah, dari hatilah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dan saya percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kalau hari-hari ini ada jemaat Tuhan yang mulai tawar hati. Tuhan, Engkau teguhkan dan kuatkan iman kami. Untuk kami boleh ya Tuhan menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat. Menghadapi segala sesuatu dengan kemampuan Tuhan. Sebab kami tahu kalau kami tawar hati maka kami hilang kekuatan.
Bahkan kalau ada jemaat mulai mendua hati di hadapan-Mu, mulai tidak setia kepada keluarga, kami berdoa Tuhan, menyesali perbuatan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memperbaiki keluarga kami. Engkau memperbaharui komitmen pernikahan kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Kalau ada jemaat-Mu mengalami hati yang lemah hari-hari ini, melihat kondisi dan keadaan yang mereka alami, Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan, Roh Kudus-Mu adalah yang memampukan kami. Itu sebabnya terkadang hati kami seperti rumput yang lemah, tetapi kami mau diubahkan memiliki hati yang kuat di dalam Engkau. Biarlah Roh Kudus dan firman Allah bekerja setiap pribadi lepas pribadi, dan kami boleh menjaga hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.